Advokat Indonesia (IKADIN) bakal digelar di Yogyakarta. Rencananya kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dilangsungkan di Royal Ambarukmo Hotel di Jalan Adi Sucipto, Catur Tunggal, Depok, Sleman DIY pada Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. PIT Ketua Umum DPP IKADIN sekaligus Ketua SC Munas 7, Dr. Roberto Hutagalung SHMH didampingi Wakil Ketua Umum 2 DPP IKADIN Susilo Lestari SHMH, Ketua OC Pusat Munas 7 Rusdin Ismail SHMH dan Ketua Panitia Pelaksana Munas 7 Dr. Najib Agisimar SHMHum, menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Maret tahun 2022 akan dilaksanakan musyawarah nasional dan salah satu agendanya yakni akan dilakukan pemilihan Ketua Umum IKADIN. Dikatakannya, sejauh ini dalam tampuk kepemimpinan Prof. Dr. Tudung Mulya Lubis, pada periode 5 tahun terakhir telah merampungkan sejumlah kegiatan yang telah dijabarkan dalam program IKADIN, yakni IKADIN untuk organisasi dan IKADIN untuk anggota, IKADIN untuk masyarakat serta IKADIN untuk go internasional. Selain itu melalui Munas 7 akan disusun program dan kegiatan organisasi sekaligus pembaharuan anggaran dasar rumah tangga dan mempersiapkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan secara organisasi, baik secara internal kepada anggota maupun eksternal kepada pemerintah maupun kepada lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu lanjut dia, kiprah di tingkat nasional, sejumlah agenda kegiatan nasional telah dilaksanakan dengan menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah tentang pembaharuan pembangunan hukum nasional secara sistematis dan secara sinergis. Terima kasih sebelumnya untuk seluruh rekan-rekan pers yang hadir pada pers conference kita hari ini dalam rangka musyawarah nasional IKADIN yang ke-7. IKADIN adalah Ikatan Advokat Indonesia, salah satu organisasi yang tertua pada saat ini di negara Republik Indonesia. Medio sebelumnya, IKADIN itu dipimpin oleh Ketua Umum yang periodisasinya ada 2 periodisasi, yaitu Profesor Dr. Todung Mulya Lubis. Dan besok pada tanggal 10 Maret 2022 kita akan melakukan musyawarah nasional karena beliau sudah 2 kali menjabat sebagai Ketua Umum sesuai dengan aturan anggaran dasar rumah tangga, maka besok akan dilakukan pemilihan Ketua Umum IKADIN yang baru. Nah, sebagai satu gambaran bahwa IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Dr. Todung Mulya Lubis, ini dalam periodisasi kemarin 5 tahun terakhir sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan di mana kegiatan-kegiatan tersebut termaktub di dalam program IKADIN, yaitu IKADIN untuk organisasi, IKADIN untuk anggota, IKADIN untuk masyarakat, IKADIN untuk go internasional. Program-program tersebut sudah kita lakukan dengan baik itu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan bantuan hukum secara prodeo terhadap masyarakat, kemudian pembinaan terhadap anggota, antara lain kita melakukan pendidikan, ujian, pengangkatan, sumpah advokat, dan kegiatan-kegiatan nasional kita memberikan masukan-masukan kepada pemerintah tentang pembaharuan pembangunan hukum secara sinergis. Untuk kegiatan-kegiatan internasional kita juga masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi internasional advokat, yang kegiatan-kegiatan tersebut secara berkala kita hadapi, kita ikuti, baik itu di Singapura dan bahkan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, untuk itu kami juga dengan anggota yang lebih dari 3.000 anggota advokat IKADIN pada saat ini sudah mempersiapkan diri dengan baik dalam kaitan musyawarah nasional yang akan kita lakukan besok pada tanggal 10 Maret 2022, di mana di dalam kegiatan musyawarah nasional tersebut bukan hanya untuk memilih ketua umum yang baru, tetapi kita akan menentukan jalan arah organisasi dengan kegiatan-kegiatan program, rencana-rencana program yang kita hadapi. Kemudian kita akan melakukan revisi pembaruan anggaran dasar rumah tangga,
dan juga kita akan melakukan rekomendasi-rekomendasi apa yang akan disampaikan secara organisasi, baik itu secara internal kepada anggota maupun eksternal, baik kepada pemerintah maupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Karena apa? Karena sejak tahun 2003 advokat sudah mendapatkan amanah lebih di dalam undang-undang. Selain sebagai pemberi jasa hukum, advokat adalah sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, karena amanah yang baru ini akan kita tuangkan juga di dalam program-program organisasi ke depan, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Saya rasa itu dulu sebagai prolog yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti kita akan sampaikan dalam bentuk dialog. Saya kembalikan kepada Ketua Organizing Komite Daerah, yaitu Pak Dr. Najib Gismar SMH, dan di sana adalah Ketua Organizing Komite Pusat Rusdin Ismail SMH, dan di sini adalah Steering Komite Ibu Susilo Lestari SMH sebagai tim dari Steering Komite yang mengarahkan nanti kaitan-kaitan dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan program kerja. Kalau beliau yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini yang memfasilitasi semua infrastruktur dalam kegiatan-kegiatan ini. Saya kembalikan kepada Mas.